Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, oleh karena anugerah dan kemurahan daripada Tuhan, kita diizinkan untuk masuk di tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Kita harus percaya bahwa di tahun ini Tuhan memiliki rencana yang baik bagi hidup kita. Saat ini kita bertemu dalam program Suluh, Suara Penyuluh Agama Kristen di Kementerian Kota Salatiga, yang bekerja sama dengan Radio Betani FM Salatiga. Saya, Pendeta Muda Panggi Susanto, Penyuluh Agama Kristen Kecamatan Sidomukti. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan datang di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, Engkau mengizinkan kami untuk kami masuk di tahun yang baru ini. Kami bersyukur sebelum kami melangkahkan kaki kami di tahun yang baru ini, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mendengarkan akan petunjuk sabda Tuhan yang akan menjadi penerang di dalam langkah kehidupan kami. Kami mohon kepadamu, kiranya kuasa darah anak domba Allah menyucikan kami, sehingga kami boleh bertemu dengan hadirat Tuhan ketika firman-Mu diberitakan. Berikan kepada kami telinga yang dapat mendengar dan hati yang percaya kepada sabda-Mu. Berbicara kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan setia kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber Terang yang abadi, kami ingin menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah terang Tuhan terbit atasmu. Nats yang akan kita baca terambil dari kitab Yeskiel pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Namun saya akan membaca ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ke-11 saja. Demikian bunyi sabda Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Kemudian di dalam ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami
sudah lenyap, kami sudah hilang. Ada sesuatu pepatah mengatakan, hidup tak selalu indah. Itulah realita hidup yang sesungguhnya, bahwa hidup itu tidak selalu indah. Saat hidup yang kita jalani dan alami tidak seperti yang kita harapkan dan bayangkan, tentu keadaan ini akan menimbulkan dan mengganggu kehidupan batin kita, mengganggu pikiran kita, bahkan juga bisa mengganggu aktivitas yang akan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya bahwa manusia itu cenderung ingin hidup sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya, manusia ingin hidup dalam keadaan sehat. Manusia ingin hidup dalam suatu suasana bahagia dan damai sejahtera. Manusia ingin hidup supaya kehidupannya terjamin dan tidak kekurangan suatu apapun. Itulah keinginan manusia. Namun apakah realitanya, kenyataannya, bahwa hidup manusia itu sesuai dengan apa yang kita harapkan? Tentu tidak. Bahkan dalam teks bacaan yang kita baca saat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Yehezkiel dibawa oleh Roh Allah ke suatu lembah, dan di lembah itu Yehezkiel diperlihatkan banyak sekali tulang-tulang yang berserakan, tak terhitung banyaknya. Bahkan kondisi tulang-tulang itu oleh firman Tuhan dikatakan tulang-tulang itu sudah kering. Gambaran ini ternyata merupakan gambaran kehidupan bangsa Israel saat ini. Gambaran itu ingin menjelaskan bahwa kondisi bangsa Israel ketika mereka hidup di dalam pembuangan, yaitu di Babilonia, kondisi mereka sangat memprihatinkan. Bahkan kondisi spiritual mereka tidak lagi sanggup melihat, mendengar akan suara daripada Tuhan. Mereka tidak sanggup untuk melihat, mendengar akan perkataan-perkataan Tuhan. Oleh karena mereka bangsa itu jauh daripada Tuhan. Gambarannya seperti tulang-tulang yang sudah kering. Mereka mengalami kematian secara rohani.
Sehingga gambaran bangsa Israel pada waktu itu seperti domba yang tidak mengenal gembalanya. Manusia yang tidak mengenal siapa penciptanya. Tuhan sebenarnya bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka tidak merasakan bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan bangsa itu. Bukankah kehidupan Israel saat itu sekarang juga masih terjadi di dalam kehidupan umat manusia masa kini? Tidak sedikit dari umat Tuhan yang mengaku bahwa akulah hamba Tuhan, akulah anak Tuhan, tetapi hidupnya masih ada di dalam kegelapan. Hidupnya jauh daripada Allah. Kita tahu Yeskiel merupakan seorang nabi, tetapi sekaligus Yeskiel merupakan seorang imam bagi bangsa Israel. Yeskiel dibesarkan di tengah-tengah keluarga imam besar. Artinya bahwa Yeskiel dididik dalam didikan yang kuat untuk mentaati aturan-aturan hukum yang ada di Bait Allah pada saat itu. Bahkan Yeskiel memahami bagaimana upacara-upacara kurban yang harus dilakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun ternyata kehidupan kerohanian yang diharapkan oleh Tuhan terhadap bangsa Israel sungguh sangat berbeda dengan kenyataan hidup yang terjadi. Yeskiel sebagai nabi Tuhan, Yeskiel sebagai umat sekaligus penjaga umat Israel, Yeskiel harus menyampaikan penglihatan itu. Karena Yeskiel sendiri mengatakan bahwa saat itu Roh Allah bersama-sama dengan dia. Dan di dalam penglihatan itu Roh Allah memberikan satu petunjuk kepada Yeskiel bahwa tulang-tulang yang jumlahnya begitu banyak itu, bahkan tulang-tulang yang kering itu, sesungguhnya adalah keadaan Israel saat itu. Yeskiel harus menyampaikan penglihatan itu supaya umat Israel percaya dan dapat dipulihkan oleh Allah dan bisa kembali lagi ke Yerusalem, ke tanah yang mereka miliki. Kita tahu bahwa Allah kita
adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, dan Allah yang sanggup mengembalikan suatu keadaan yang mustahil. Firman Tuhan beritakan bahwa kondisi kehidupan Israel sudah putus pengharapan. Artinya keadaan umat Israel sudah mengalami keputusasaan. Namun Yehezkiel dipakai oleh Allah untuk menyatakan terang Allah terhadap bangsa Israel. Jika bangsa itu ingin dipulihkan dan mengalami kehidupan kembali. Tulang-tulang yang kering tersebut sebenarnya merupakan simbol dari makhluk-makhluk yang pernah hidup, tetapi mereka sudah mengalami kematian. Dari nats ini sebenarnya kita dapat menyimpulkan bahwa Allah itu sebenarnya berkuasa atas kehidupan dan kematian manusia. Seperti nama Yehezkiel yang artinya Tuhan adalah sumber kekuatanku. Yehezkiel mengatakan Tuhan adalah sumber kekuatanku, dan itu arti nama Yehezkiel. Ketika kita sedang putus asa, kita sedang kecewa, kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan kita berputus asa. Allah sanggup menghidupkan, Allah sanggup membangkitkan, Allah sanggup memulihkan keadaan kita, karena Allah berdaulat atas hidup kita. Yang Allah inginkan adalah kesetiaan kita untuk senantiasa percaya akan pimpinan daripada Roh Kudus. Dan roh itu sesungguhnya sudah diberikan Tuhan kepada kita. Roh itulah yang akan membangkitkan kita. Roh itulah yang akan memimpin kita, sehingga kita memiliki satu gairah hidup. Kita memiliki satu pengharapan masa depan yang indah di dalam Tuhan. Kita diminta oleh Allah untuk menjadi terang. Bukankah Yesus sendiri yang berkata bahwa kamulah terang dunia? Jabatan terang yang kita miliki ini bukan milik kita sendiri. Namun terang yang ada di dalam kehidupan kita ini sebenarnya milik semua orang. Kita harus sadar bahwa di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Kita diminta menyinari mereka supaya mereka melihat akan terang Tuhan. Di sekeliling kita banyak orang yang sebenarnya kehilangan pengharapan. Mereka
putus asa oleh karena mereka belum bekerja. Mereka putus asa oleh karena mereka mendapat tekanan-tekanan, persoalan-persoalan yang bagi mereka tidak ada jalan keluar. Namun di tengah-tengah kehidupan seperti itu, firman Tuhan berkata, kita adalah terang Tuhan. Kita harus bersinar. Dan terang itu harus terbit di tengah-tengah kehidupan kita. Karena terang itu senantiasa menuntun kita dan membawa kita untuk kita bisa melayani dan mengerti akan kehendak Tuhan dan rencana-rencana Tuhan dengan kehidupan tahun yang saat ini dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan supaya kita memiliki iman, pengharapan seperti Yehezkiel yang terus memancarkan terang itu untuk terbit dalam dirinya. Terang itu untuk terus bersinar, memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah. Dan saya percaya kalau kita ingin memancarkan terang Kristus terhadap lingkungan kita, terhadap keluarga kita, terhadap dimanapun kita bekerja, maka sesungguhnya kehidupan kekal, kehidupan yang baik, rencana yang mulia itu disediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Apakah jemaat siap untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan? Firman Tuhan katakan, terang Tuhan terbit atasmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu, Engkau sendiri yang mengatakan kepada kami bahwa sesungguhnya kami ini adalah terang bagi dunia ini. Kami menyadari bahwa tugas panggilan hidup kami untuk bercahaya di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, kehidupan lingkungan kami, kehidupan dimanapun kami berada. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan akan terang Tuhan itu melalui pemberitaan firman-Mu, supaya setiap orang yang mendengarkan akan firman-Mu, iman mereka dibangkitkan kembali, pengharapan mereka dipulihkan kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami ingin berdoa bagi seluruh karyawan dan seluruh staf Radio Betani Salatiga. Ya Tuhan, kami bersyukur atas radio ini, karena kami mempercayai bahwa radio ini merupakan kepanjangan suara Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan khususnya di kota Salatiga ini, supaya mereka boleh mendengar akan suara-suara Tuhan yang menuntun kepada kehidupan. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberkati akan seluruh karyawan dan staf radio ini,
sehingga anugerah yang terbaik yang datang daripada Tuhan senantiasa terjadi di dalam kehidupan anak-anakmu. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi kota kami Salatiga. Kami juga ingin berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Dan kami ingin memberkati kota kami dan bangsa kami dengan berkat yang datang daripada Tuhan, yaitu damai sejahtera yang datang daripada Kristus terjadi di kota kami dan bangsa kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Para pendengar yang mengasihi Tuhan, demikian suluh pada saat ini saya mengingatkan bahwa kita harus tetap menjaga kesehatan kita karena COVID-19 belum berlalu. Kita sebagai orang-orang percaya harus mendukung program-program pemerintah, sehingga program-program pemerintah supaya bisa berjalan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.